Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sekarang Sani Uye ngeyel. Dia sekarang menantang-nantang sobat-sobat. Ditantangnya seluruh Ustadz Wahabi katanya. Ini sobat-sobat, jurus pamungkas dari Ahlul TBC. Pertama, mereka akan berbicara seolah-olah ilmiah, tetapi sebenarnya cocok logi dan akal-akalan. Ketika apa yang disampaikannya ternyata dibantah atau ternyata dibuktikan apa yang disampaikannya lemah atau salah, maka jurus kedua mereka memakai jurus ngeles. Nah, kemarin sudah dilakukan oleh Sani Uye ketika menanggapi konten tanggapan saya. Dan sekarang sobat-sobat, Sani Uye ngeyel sekaligus menantang. Nah, ini jurus pamungkasnya sobat-sobat. Di sini menunjukkan ya mereka sebenarnya sudah kewalahan menghadapi argumentasi dan dalil-dalil yang disampaikan. Khususnya dalil dan argumentasi yang saya sampaikan. Jadi Sani Uye yang ternyata nama aslinya Muhammad Hasani, tidak perlu ya antum nantang-nantang seluruh Ustadz Wahabi. Tidak perlu. Ya. Karena dengan saya saja antum sudah kewalahan. Sekarang sudah pakai jurus ngeyel. Ini menunjukkan ketidakmampuan antum menghadirkan dalil dan argumentasi yang setara, yang seperti saya sampaikan. Jadi untuk apa nantang-nantang seluruh Ustadz Wahabi? Mereka tidak menanggapi tantangan antum, bukannya takut, bukannya merasa salah. Ya untuk apa? Menantang orang yang selalu ngeyel. Walau bagaimanapun dijelaskan, antum tetap ngeyel. Ya ini karena pengaruh amalan-amalan TBC yang sudah melekat, yang sudah mendarah daging dalam jiwamu, dalam jiwa antum, Sani Uye. Jadi tak perlu antum menantang-nantang. Dengan saya saja sudah kewalahan. Apalagi dengan ustadz-ustadz Wahabi yang lain, yang notabene ilmunya lebih tinggi dari saya. Karena siapapun selama mereka masih menjadi pelaku dan pembela amalan TBC,
sangat mudah dikalahkan. Nah, jadi sobat-sobat, Sani Uye ini ya kali ini menjelaskan panjang lebar berdasarkan kitab. Dia ini memang pintar, sobat-sobat, tetapi tidak cerdas. Textbook thinking, berpikir menurut buku, tetapi tidak bisa mengambil kesimpulan yang benar. Sama seperti Gus Jaka. Textbook thinking, pintar tetapi tidak cerdas. Saya akui, kalau masalah menguasai bahasa Arab, nahwu sorob, bacaan-bacaan kitab, dia lebih dari saya. Bacaannya mungkin lebih juga dari saya. Ya saya akui, dia pintar, lebih pintar dari saya. Akan tetapi, tidak cukup pintar saja. Kita harus cerdas, harus bisa menggunakan akal pikiran kita, sobat-sobat. Dan khususnya antum, Sani Uye, dan para pendukung Sani Uye. Ya, Allah kan sering menyindir. Apalah ya tafakarun, apakah engkau tidak berpikir? Apalah ya ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Sani Uye banyak baca kitab, dia dengan panjang dia menjelaskan isi kitab, tetapi dia tidak mengerti, tidak bisa mengambil kesimpulan yang benar dari yang dibaca. Ini gambarannya kalau di Al-Quran, Allah memberi gambaran di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Sobat-sobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaro. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan bagi orang-orang yang diberi tugas membawa kitab, tetapi kemudian dia tidak membawanya, tidak mengamalkannya, sama seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sungguh buruk perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Perumpamaan ini, ayat ini sangat tepat untuk disematkan kepada Sani Uye dan kelompoknya. Ya, mereka ini pintar, kitabnya banyak, tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari kitabnya. Bahkan tidak memahami apa yang disampaikan di kitab tersebut. Apa yang dia baca dari kitab tersebut. Khususnya masalah kitab yang dipersoalkannya, yaitu kitab Al-Muhajab dan Al-Majmu. Karena Sani Uye ini sepertinya tidak paham apa yang disampaikan di kitab tersebut. Kan berkali-kali di kitab tersebut dikatakan, niat itu di dalam hati. Itu amalan hati. Baiklah sobat-sobat, saya permudah saja. Dalam sholat, niat itu wajib. Lalu, kapan kita berniat? Berniat itu ketika takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita berucap, aku sholat
fardu subuh. Misalnya, ketika kita mengucap Allahu Akbar. Karena dalam hati, ya, tidak dilapaskan. Kalau dilapaskan, itu bukan amalan hati, berarti amalan lisan. Dan juga mana mungkin, sobat-sobat, ketika kita mengucap Allahu Akbar, dan lisan kita mengatakan usolli, kan tidak mungkin. Nah, jadi kapan kita bisa melapaskan yang katanya niat, yang mungkin sebelum takbiratul ihram? Tetapi kalau sebelum takbiratul ihram berarti kita belum sholat, belum masuk dalam sholat. Karena sholat itu, sobat-sobat, ya semua orang tahu kan, sebenarnya tidak perlu diberitahu lagi. Akan tetapi ini untuk penjelasan saja. Sholat itu kan dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam. Kalau sebelum sholat, ya apa namanya? Berarti bukan niat. Ucapan saja yang tidak berhubungan dengan sholat. Niat itu ketika kita takbiratul ihram dan di dalam hati. Dan senada dengan ucapan, ya, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, niat itu ketika takbiratul ihram di dalam hati. Jadi melapaskan, tidak ada yang mengatakan sunnah. Itulah ketika ada yang mengatakan sunnah melapaskan niat, itu dikritik. Itulah makanya sobat-sobat diperlukan tidak hanya pintar, tetapi kecerdasan. Dan tentu saja hati yang ikhlas dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Kita berdebat, kita berdiskusi, saling menanggapi melalui konten video, bukan mencari menang dan kalah, tetapi mencari kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi kalau kita mencari menang kalah, apalagi didasari dengan antipati, maka kita tidak akan menemukan kebenaran. Kita akan selalu ditutup dengan kebenaran. Walaupun kebenaran itu terang benderang, gamblang di depan mata kita. Tetapi karena semangat kita ingin mengalahkan, khususnya Sani Uye ingin menjatuhkan Ustadz Badrus Salam, ini tidak akan menemukan kebenaran. Ya, semoga penjelasan ini ya bisa membuka hati-hati yang beku, bisa mencairkan pikiran-pikiran yang taklid buta, sehingga bisa menerima kebenaran yang hakiki berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan berdasarkan golongan, berdasarkan kelompok, berdasarkan imam mazhab. Karena mazhab ini hanya pilihan. Kita ambil, kita ikuti, kita amalkan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrul minallah patung qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.